selamat siang. Kembali lagi bersama saya Yolanda Maharani. Dan kali ini tentunya saya nggak sendirian dong. Di sini ada teman-teman saya. Yang pertama itu ada Kak Fadil. Say hi dulu, Kak. Oke, yang selanjutnya itu ada Kak Tommy. Ada juga Kak Ronald. Dan yang terakhir itu ada Kak Azari. Oke, pada podcast kali ini yang akan dibahas itu mengenai manajemen ASN. Kalau ditanya kenapa, mungkin alasannya karena untuk para CPNS yang baru saja dilantik, tentu saja asing dengan istilah manajemen ASN ini. Nah, daripada kita menerka-nerka kayak, oh mungkin manajemen ASN itu seperti ini, atau seperti itu ya. Daripada bingung, mungkin Kak Fadil bisa bantu nih jelasin ke teman-teman lainnya. Apa sih Kak yang dimaksud dengan manajemen ASN itu? Dan sebenarnya apa sih tujuan dari manajemen ASN ini? Nah, untuk Kak Fadil, dipersilakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Jadi kan tadi pertanyaan Kak Yolanda itu tentang apa sih kita manajemen ASN itu apa dan tujuannya apa ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, manajemen ASN itu suatu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana manajemen ASN ini dia itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan nantinya itu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Nah, di dalam manajemen ASN ini itu sendiri terdapat unsur-unsur yang meliputi seperti pertama itu kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik. Kemudian yang kedua itu sistem merit, kemudian itu pengelolaan ASN yang ketiga. Yang pertama itu kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik. Nah, ini tuh merupakan uh, merujuk kepada posisi format ASN dalam struktur pemerintahan, tanggung jawab, dan wewenang yang dimilikinya, hak-hak yang diberikan, kewajiban yang harus dipatuhi, serta standar perilaku yang diharapkan dari mereka. Nah, hal ini itu mencakup peran ASN dalam memberikan pelayanan publik, menjalankan kebijakan pemerintah, dan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedua itu sistem merit. Nah, sistem merit ini tuh adalah pendekatan dalam pengelolaan ASN yang didasarkan pada prestasi, kompetensi, dan kinerja, bukan hanya pada faktor-faktor lainnya seperti mungkin faktor nepotisme. Nah, sistem merit ini tuh dia bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi, promosi, penghargaan itu berdasarkan pada kualitas kerja dan kontribusi yang objektif dari seorang ASN. Kemudian yang ketiga itu adalah pengelolaan ASN. Nah, pengelolaan ASN ini dia itu mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, promosi, dan pengendalian. Di mana pengelolaan ASN ini dia bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tersebut itu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya tujuan dari manajemen ASN ini adalah untuk mencapai sebuah efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam administrasi pemerintahan dengan memastikan bahwa ASN itu dia memiliki kualifikasi, keterampilan, dan etos kerja yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, manajemen ASN ini bertujuan untuk mendorong motivasi dan kinerja yang tinggi dari pegawai negeri, serta untuk memastikan bahwa pengelolaan ASN ini dilakukan dengan tata kelola yang baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Yelena. Oke, terima kasih untuk Kak Fadil. Mungkin itu ya penjelasan dari Kak Fadil tadi mengenai apa itu manajemen ASN dan tujuan manajemen ASN tersebut. Dalam penjelasan Kak Fadil tadi, itu mungkin ada salah satu istilah yang saya sendiri juga masih sedikit asing dan belum tahu lebih banyak lagi mengenai istilah itu. Ada yang ingat nggak sih? Kak Fadil tadi kan menyebutkan istilah sistem merit. Nah, ini agak sedikit menarik perhatian ya dengan istilah itu.
Mungkin dari Kak Ronald bisa menjelaskan apa sih sistem merit itu dan kenapa sih sistem merit ini dibutuhkan dalam manajemen ASN. Untuk Kak Ronald dipersilahkan. Baik, Kak Yolanda, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem merit dan sebenarnya apa sih, mengapa dibutuhkan, apa keuntungannya bagi organisasi atau bagi ASN itu sendiri. Jadi sistem merit ini pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam penggunaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Bisa jadi kompetensi atau kinerjanya. Terus pengambilan keputusan dalam penggunaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan seperti rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Jadi sistem ini biasanya disandingkan dengan spoil system, di mana dalam penerapan manajemen SDM-nya lebih mengutamakan pertimbangan subjektif. Nah, mengapa sih sistem merit ini dibutuhkan? Bagi organisasi, sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, contohnya seperti visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan, organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk 21 manajemen ASN dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan kata lain, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini eh, cukup menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir bagi kita, eh, perjalanan karir seorang ASN tentunya atau pegawai negeri sipil. Mungkin seperti itu saja Kak Yolanda, saya kembalikan ke Kak Yolanda. Terima Oke, kasih. terima kasih untuk Kak Ronald. Itu dia penjelasan dari Kak Ronald tadi mengenai sistem merit dan alasan kenapa sistem merit ini dibutuhkan dalam manajemen ASN. Nah, teman-teman udah pada tahu nih apa itu manajemen ASN, tujuannya apa, bahkan tadi udah dijelaskan juga nih tentang istilah yang sedikit asing yaitu sistem merit. Sekarang kita lanjut nih ya. Sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dalam manajemen ASN ini? Daripada kita bingung, kali ini kita dengar suara dari Kak Azari dulu nih. Kak Azari boleh hai dulu Kak? Halo, Oke Kak. Kak Azari tolong jelasin dong siapa sih yang terlibat dalam manajemen ASN ini? oke. Dalam manajemen ASN ini ada berbagai pihak yang terlibat, baik dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan kinerja serta kesejahteraan para ASN. Pihak-pihak yang terlibat itu meliputi pimpinan organisasi pemerintahan yang mana mengarahkan strategi dan kebijakan. Lalu ada unit manajemen SDM yang bertugas untuk mengatur administrasi dan pengembangan karir ASN. Ada juga para ASN yang sebagai pelaksana kebijakan dan tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik. Ada juga lembaga-lembaga pengawas dan komisi kepegawaian yang memberikan pengawasan dan bimbingan terkait. Serta ada juga organisasi profesi yang turut serta dalam menjaga etika kinerja dan standar pelayanan ASN. Dengan kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak itu, manajemen ASN dapat berjalan secara efisien dan efektif, mendukung tercapainya tujuan organisasi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Kak Azari. Nah, kita agak flashback lagi nih ya ke penjelasan dari Kak Fadil tadi. Kok Kak Fadil mulu sih?
Karena Kak Fadil ini menjelaskannya baru secara universal nih dan masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Mungkin teman-teman tadi juga masih ingat Kak Fadil menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen ASN, ada kedudukan, hak, dan kewajiban, kode etik, dan yang lainnya lagi. Nah, kita baru tahu pengertian-pengertiannya aja nih, tapi sebenarnya di mana sih kita bisa mengaplikasikan unsur-unsur manajemen ASN ini? Kali ini mungkin bisa dibantu sama Kak Tommy untuk menjelaskan tentang di mana pengaplikasian unsur manajemen ASN itu, Kak. Kak Tommy, silakan. Hai kawan-kawan, Kak Yolan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit banyak yang mengenai unsur-unsur manajemen ASN, mulai dari kedudukan, peran, hak kewajiban, dan kode etik, serta perilaku ASN yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan di kantor maupun di kehidupan sehari-hari. Baiklah, menurut saya mungkin manajemen ASN yang meliputi kedudukan dan lain-lain tersebut, ini nggak cuma bisa diaplikasikan di kantor, tapi bisa juga di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya misal gini nih, untuk kedudukan ya, kedudukan kita sebagai ASN ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Tentunya dalam lingkup kantor kita harus bersikap ramah, baik, efektif. Gak lupa kita harus terbiasa nih memberikan pelayanan-pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sehingga ada manfaat nih buat halayak luas, gak cuma buat kita sendiri nih. Melalui kedudukan ini atau jabatan kita nggak boleh terlena, apalagi menjadikan jabatan tersebut sebagai ladang buat semena-mena atau memperkaya diri sendiri, itu nggak banget buat generasi kita sih. Untuk selanjutnya peran kita nih sebagai ASN, kayak yang kita singgung sebelumnya nih, dari kedudukan kita sebagai kebijakan publik, kita juga secara langsung berperan nih membangun negara dan juga sebagai pemersatu bangsa. Dalam perilaku ini kita ikut menjalankan tugas, terutama saat di kantor. Seorang ASN antara lain memegang teguh nih ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, serta teguh kepada pemerintahan yang sah. Nggak lupa nih kita mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional, serta tidak berpihak. Tentunya membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian kita. Dan juga kita harus mempunyai standar etika yang luhur, dan juga bertanggung jawab atas tindakan dan kinerja kita kepada publik. Selanjutnya masuk ke kewajiban kita nih, hak sama kewajiban ASN ya. Nggak dapat dipungkiri nih, kita sebagai ASN masih menjadi salah satu profesi favorit di Indonesia. Dilihat dari hak dan kewajiban maupun jenjang karir. Namun demikian, seorang ASN memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, tapi nggak lupa kita punya tanggung jawab atas kewenangan, kekuasaan, sama kepentingan yang diberikan dan dilindungi juga oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan gini, bahwa hak kita itu sesuatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan, akuntabel. ASN diberikan hak tersebut. Tapi kita nggak boleh lupa sama kewajiban kita sendiri sebagai ASN, yaitu tanggung jawab yang bersifat kontraktual nih, atau kontrak terhadap negara maupun masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kata lain nih, suatu yang dapat sepatutnya kita berikan semaksimal mungkin kepada negara maupun masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya tugas tersebut, kita memiliki konsekuensi logis berupa pemberian hak atas gaji sama tunjangan. Selain itu, sebagai seorang ASN, kita juga memperoleh beberapa fasilitas berupa jatah cuti, jaminan, dan pelindungan, serta pengembangan kompensasi, penghargaan, dan menjadi kesempatan sebagai pejabat negara. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir nih, yaitu kode etik sama kode perilaku sebagai ASN. Nah, apa sih kode etik sama kode perilaku itu? Kode etik sama kode perilaku ASN itu adalah pedoman atau sikap kita, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok tentunya, atau fungsi serta pergaulan hidup kita nih sehari-hari, yang bertujuan buat menjaga martabat, kehormatan pegawai, bangsa, dan negara kita tentunya. Nah, dari penjelasan itu kita dapat menjadikannya sebagai panduan dalam bertindak nih. Saat di kantor maupun kehidupan kita harus mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi tentunya, kepentingan kelompok atau organisasi.
serta dalam menjalankan tugas pelayanan kita harus merujuk pada norma-norma tentunya dan etika yang diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Nah, jadi di dalam penerapan atau pengaplikasian unsur-unsur manajemen ASN ini dapat dilakukan dimanapun nih, nggak terbatas cuma di kantor, tapi juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Yolan, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Kak Tommy. Itu dia tadi penjelasan dari Kak Tommy ya. Kita lanjut, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir mengenai manajemen ASN yang kali ini akan dibantu jelaskan oleh Kak Fadil lagi. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana sih kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN yang ditetapkan dalam manajemen ASN itu? Kak Fadil dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Yolanda. Jadi kan tadi pertanyaannya itu tentang bagaimana sih kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN itu ditetapkan dalam manajemen ASN. Jadi kalau menurut saya, dalam manajemen ASN ini, kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN itu ditetapkan melalui berbagai peraturan dan regulasi yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Seperti contohnya, kedudukan. Nah, kedudukan ASN ini tuh dia biasanya itu diatur dalam peraturan-peraturan yang mengatur struktur organisasi pemerintah. Misalnya di Indonesia, aturan tentang struktur organisasi ASN itu terdapat dalam Undang-Undang ASN dan peraturan pelaksananya. Jadi kedudukan ASN ini ditetapkan berdasarkan tingkat jabatan dan hierarki di dalam struktur pemerintahan. Yang kedua itu peran. Nah, peran ASN ini itu dijelaskan di dalam dokumen-dokumen yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab dari ASN itu sendiri, di mana ini tuh bisa berupa peraturan perundang-undangan, pedoman kerja, atau keputusan manajemen internal, di mana ASN ini diharapkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing jabatan. Kemudian untuk yang hak ASN itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kepegawaian. Nah, termasuk hak atas penghasilan, jaminan sosial, cuti, pengembangan karir, dan hak lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sesuai dengan undang-undang. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban ASN ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana ASN itu dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku. Nah, selain itu juga ASN itu diharapkan untuk berperilaku secara profesional dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu kode etik. Nah, kode etik ini itu adalah kan seperangkat norma dan nilai yang mengatur tentang perilaku dan interaksi ASN dalam melaksanakan tugasnya, di mana kode etik ini biasanya itu mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, transparansi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana ASN ini diharapkan untuk mematuhi kode etik ini dalam setiap aspek kerjaan mereka. Nah, penetapan kedudukan, peran, hak, kewajiban, kode etik dalam manajemen ASN itu sangat penting untuk kita, di mana untuk menjaga keberlangsungan, efektivitas pelayanan publik. Hal-hal ini itu membantu kita dalam memastikan bahwasanya ASN itu menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Kak. Saya kembalikan kepada Kak Yolan. Baik, terima kasih Kak Fadil untuk penjelasan terakhirnya. Gak kerasa ya, ternyata kita udah di penghujung podcast aja nih. Nah, jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan kakak-kakak di atas tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya manajemen ASN ini sangatlah penting karena ASN sebagai pelayan publik, maka tentu saja diperlukan sumber daya ASN yang unggul mulai dari etika, profesional, dan yang lainnya juga, serta dapat menjadi ASN yang mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu aja ya teman-teman podcast kami hari ini mengenai manajemen ASN. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan tentang manajemen ASN kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa sharing lagi di kesempatan yang lain dan dengan tema yang berbeda. Oke, mungkin itu saja. See you next time guys. Bye-bye.